Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, Redaktur Pelaksana IDX Channel di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal pekan ini dipenuhi deretan kabar tentang aksi korporasi besar, manuver akumulasi saham, dan dinamika strategis lintas sektor yang mencuri perhatian pelaku pasar. Dari rencana right issue jumbo, emiten CBRE untuk mendanai akuisisi kapal offshore bernilai fantastis, hingga pembaruan struktur kepemilikan Bank Neocommerce atau BBYB. Kemudian sederet emiten juga tampak agresif mengamalkan posisi dan momentum pertumbuhan. Aksi beli Erwin Ciputra atas saham Chandra Asri atau TPIA juga menambah sentimen positif, sekaligus menandai kepercayaan internal terhadap prospek grup Prajogo Pangestu. Di sisi lain, restrukturisasi BUMN dan Karya kembali menjadi sorotan setelah Danantara memastikan proses merger bergeser ke awal 2026. Ini demi memastikan valuasi aset dan kesehatan keuangan yang solid. Sementara sektor bank digital pun makin memanas. BBYB, Arto, dan Agro mencatatkan nilai transaksi tertinggi pada Kamis kemarin. Ini menunjukkan pemulihan minat investor. Kombinasi seluruh dinamika ini memberikan gambaran betapa pasar modal Indonesia tengah bergerak cepat, penuh strategi, dan didorong oleh optimisme terhadap potensi pertumbuhan ke depan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, CBRE jadwalkan RUPSLB, minta restu right issue dan jaminkan aset untuk pinjaman. PT Cakra Buana Resource Energy Tbk atau CBRE akan menggelar RUPSLB bulan depan untuk meminta persetujuan aksi korporasi besar, termasuk right issue dan penjaminan aset. Langkah ini berkaitan dengan rencana akuisisi kapal offshore Hailong 106 senilai $100 juta Amerika Serikat. Rapat akan digelar di Four Point by Sheraton Jakarta. Melalui right issue, CBRE berencana menerbitkan hingga 48 miliar saham baru sebelum meminta persetujuan lanjutan dari OJK. Selain itu, perseroan juga menargetkan fasilitas kredit sekitar 800 miliar rupiah dari Bank Rakyat Indonesia yang diperlukan untuk mendukung pembelian kapal serta kontrak dari PT Guna Nusa Utama Fabrikator bernilai 3,4 triliun rupiah. CBRE sudah menyiapkan 3 sumber pembiayaan, yakni right issue, kemudian pinjaman perbankan, dan penerbitan promissory note hingga $55 juta Amerika Serikat dari calon investor strategis. Pembayaran kapal ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2025. Hingga gross akta bisa diterbitkan pada 17 Januari 2026. Berita kedua, siapa pemilik saham BBYB? Emiten bank digital, inilah daftar pemegang sahamnya. PT Bank Neocommerce Tbk atau BBYB merupakan bank digital yang awalnya berdiri sebagai Bank Yuda Bakti pada tahun 1990. Perusahaan ini berevolusi dari bank konvensional berafiliasi dengan institusi TNI dan Polri yang kemudian menjadi bank digital dengan jumlah nasabah puluhan juta. Transformasi besar terjadi pada 2020 ketika BBYB resmi rebranding menjadi Bank Neocommerce dan masuk kategori buku 2. Dari sisi kepemilikan, BBYB masih dikendalikan oleh PT Akulaku Silv yang memegang 34,45% saham atau 4,59 miliar saham. Kemudian Gosul Capital menjadi pemegang saham besar berikutnya dengan 1,03 miliar saham setelah menambah kepemilikannya dari 962 juta saham. Kemudian Roxcore Financial berada di posisi berikutnya dengan 736 juta saham. Sementara publik menguasai 52,2% saham yang beredar. Harga saham BBYB melonjak signifikan hingga 24,24% ke level Rp492 per saham pada 27 November 2025. Sepanjang tahun berjalan, BBYB mencatat pertumbuhan harga mencapai 119,64%, mengikuti tren positif bank digital di tanah air. Beranjak ke berita ketiga, Erwin Ciputra kembali akumulasi saham Chandra Asri atau TPIA. Nilai portofolionya kini hampir 1 triliun rupiah.
Presiden Direktur PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA Erwin Ciputra kembali memborong saham perseroan setelah 6 bulan absen melakukan aksi beli. Pada 19 dan 25 November 2025, Erwin membeli 450.000 saham TPIA dengan total belanja sekitar 3 miliar rupiah. Aksi ini meningkatkan kepemilikan saham Erwin dari 139,41 juta menjadi 139,86 juta saham dengan estimasi nilai portofolio mencapai 996,5 miliar rupiah berdasarkan harga saham Rp7.125. Terakhir kali ia membeli saham TPIA adalah pada Maret 2025 dengan total sekitar 300.000 saham. Selain TPIA, Erwin juga aktif mengakumulasi saham perusahaan grup Prajogo Pangestu lainnya seperti PTRO dan Cuan. Ia kini menjadi pemegang saham terbesar di jajaran direksi dan komisaris TPIA. Disusul kemudian Direktur Raymond dan komisaris Lim Chong Tian. Berita keempat, Danantara pastikan merger BUMN Karya mundur ke kuartal 1 2026. Danantara Indonesia memastikan merger BUMN Karya resmi bergeser ke kuartal 1 2026 seiring kompleksitas restrukturisasi keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi plat merah. Pemerintah kini memfinalisasi skenario terbaik agar entitas baru hasil merger nanti lebih sehat dan efisien. Restrukturisasi utang menjadi fokus utama sebelum penggabungan dilakukan. Pemerintah bersama Danantara juga mengkaji ulang seluruh nilai aset BUMN Karya untuk memastikan valuasi yang akurat sebagai dasar merger. Proses ini mencakup evaluasi portofolio dan pembenahan struktur keuangan. Belum ada kepastian jumlah entitas yang akan dilebur, namun pembahasan mengarah pada penyederhanaan dari 7 menjadi 1 hingga 3 entitas besar. Konsolidasi ini diharapkan menciptakan perusahaan konstruksi BUMN yang lebih kompetitif, minim ketergantungan pada penyertaan modal negara, dan mampu mengeksekusi proyek nasional berskala besar. Berita kelima, 3 saham bank digital catatkan top value, cek nilai transaksinya. 3 saham bank digital mencatatkan nilai transaksi tertinggi dalam sesi pertama perdagangan 27 November 2025. BBYB berada di posisi teratas dengan nilai transaksi sebanyak 553,51 miliar rupiah. Kemudian ditutup menguat 23,23% menjadi Rp488 per saham. Saham ini juga diborong asing sebanyak 15,16 miliar rupiah dan telah tumbuh lebih dari 117% sepanjang tahun ini. Di posisi kedua ada Bank Jago atau Arto dengan nilai transaksi 84,30 miliar rupiah. Saham Arto naik 6% ke level Rp2.120 per saham, meski secara year to date masih terkoreksi lebih dari 12%. Aktivitas perdagangan Arto tercatat hampir 400.000 saham. Bank Raya Indonesia atau Agro melengkapi daftar dengan nilai transaksi sebesar 72,89 miliar rupiah. Sahamnya menguat 8,93% ke Rp244 per saham dan sudah tumbuh 6,09% sejak awal tahun. Ketiga saham ini menandai kembalinya minat investor pada bank digital. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusyantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.